Hai, halo semua. Perkenalkan, oke. Request view. Perkenalkan, nama aku Talia. Aku dari Earthpacking. Dan hari ini kita akan live bersama Om Pineng. Gue Hai. lagi makan. Oh, it's okay. It's okay. Um, Sambil nunggu-nunggu Hai, lah. Om. Kenapa? Sambil nunggu. Oh ya, boleh. Suara gue kecilan. Enggak sih, kedengeran kok. Oke. Oke, sambil nunggu Om Pinangnya, kalau kalian Hmm. belum follow Artpacking, boleh di follow ya, sama boleh follow Instagram Om Pinang juga, karena kita hari ini bakal live dengan Pinang. Plus, kalau kalian belum follow What Traveler juga, What Travel, boleh di subscribe juga YouTube-nya dan follow Instagram. Ya kan Om? Iya, bener. Oke. Ini dari rumah. Iya, di rumah. Berisik nggak? Enggak sih? Enggak sih? Oke, Oke kok. perfect. Alright. Gimana Om? Apa kabar? Baik. Ya Baik. baru habis kerja. Terus sempet nyiapin makan malam. Terus pergi makan malam. Santai aja. Oke. Aku tadi lihat di YouTube-nya Web Traveler lagi ini ya, habis pulang dari Lombok ya. Hmm, enggak ah. Oh enggak, Itu mana tuh Gemala? Video yang kapan? Enggak ah. Itu video lama kali. udah lama ya aku salah. Hmm. Iya, bisa aja video lama. Oke. Nah, Tapi gue lagi di Kupang ini. oh lagi di Kupang. Kita lagi di Kupang. Mm-mm. Ngapain Om cerita boleh nggak? Lagi ngapain di Oh Kupang? ya, gue sebetulnya ada eh, usaha kecil-kecilan di Kupang, meneruskan mm, kerjaan orang tua dari dulu. Jadi gue sempet besar di Kupang, gue ini besar di Kupang. Oh, I see. Tapi jadi lahir di Kupang, terus besar di Kupang, terus pindah ke Jakarta. Enggak sih, gue lahir di Bandung. Udah deh, jangan dibahas panjang ntar ceritanya. Gimana kalau gitu Om Pinang kenalin dirinya dulu, Om Pinang ini siapa, terus gimana ceritain awal perjalanan karirnya menjadi underwater content creator kayak sekarang. Hmm, hmm. Ya sebetulnya gara-gara gue tinggal di Kupang juga sih, karena kan rumah gue nggak jauh dari laut ini. Setiap Mhm. hari ngeliatin laut dan di Kupang juga nggak banyak, pada waktu itu nggak banyak aktivitas lain. Suara gue jelas, jelas nggak? Jelas jelas Om. Oke. Nggak banyak aktivitas lain, jadi ada bunyi berdesak. Oke. Eh, Terus ada temen ngajakin, jadi mulailah diving. Terus setelah beberapa saat, gue mulai penasaran. Waktu itu beli pocket kamera, mulai iseng motret-motret. Awalnya sih cuma pengen nyombongin gaya-gayaan aja sama temen-temen, nunjukin ke temen-temen gitu kan. Gue bisa diving nih, gue liat ini gitu. Tapi kok lama-lama gue pikir kayaknya gue bisa deh bikin foto bagus. Dengan logika aja kayaknya gue bisa gitu. Jadi mulai gue tekunin, waktu itu kan masih kamera pocket. Itu umur Terus gue, berapa boleh tahu? kalau umur berapa ntar ketahuan gue sekarang umur berapa, 27. Oke 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 ya tetap. Itu gue mulai lebih serius motret underwater itu tahun 2008 sih, 2007 2008 itu mulai serius. Tapi waktu itu masih motret cuma moto, karena hmm, kelas SLR waktu itu ya, DSLR waktu itu kan belum belum bisa buat video ya. Mhm. Jadi masih banyak cuma foto-foto aja.
ikut kompetisi, menang, dapat duitnya, gue invest lagi buat beli kamera dan seterusnya dan seterusnya. Tahun 2010 sama teman-teman kita mulai bikin majalah diving, Dive Mag waktu itu. Terus mulai tahun 2016, 2015 gitu ya, kita mulai Wet Traveler. Waktu itu dengan Gemala dengan Al kita cuma penasaran aja karena dia surfing, gue diving, kita penasaran ini kok nggak ada yang serius mau ngembangin bikin konten untuk diving dan surfing, padahal Indonesia ini pusatnya yang kayak begituan. Pokoknya pusatnya dengan kegiatan aktivitas laut gitu kan. Jadi jadi ya udah kita pikir ya udah kita bikin YouTube channel. Awalnya kita nyari nama. Nah, terus ada sesepuh kita, Kang Motuls, cari deh Instagramnya keren, Kang Motuls Anto, MOTULZ. Nah, dia yang jadi bapaknya Wet Traveler, karena dia yang ngasih nama Wet Traveler, dan dia juga di awal-awal kita banyak tukar pikiran sama dia bakalan kayak gimana gitu. Ya, udah, jadi mulai saat itu kita mulai bikin konten dari kamera yang seadanya sampai akhirnya sekarang. Jadi, kurang lebih. Ya aku juga tadi lihat kontennya juga di YouTube buat traveler, kayak seru banget. Jadi bagian ada kalian lagi surfing, terus untuk kalian juga diving juga. Tapi nggak banyak, jarang pada kesana. Iya, cuma ruginya Al bisa ikutan diving, gue nggak bisa ikutan surfing. Soalnya susah belajar surfingnya, butuh waktu lebih lama dan tekun. Dan mungkin niat gue. Ya, dibanding surfing tuh? Lebih buat gue sih ya, surfing itu banyak menggunakan otot yang nggak biasa kita pakai sehari-hari, itu yang membuat buat gue itu susah. Perlu telaten. Oh iya sih. Berarti kalau gue nggak punya waktu. Sebenarnya kalau Om Bineng cuma diving sama foto-foto aja ya. Ya. Kenapa? Aku juga tadi ngeliat video TEDx-nya Om Bineng tuh tahun berapa tuh, 2012 ya. Terus iya kayak gitu. Iya, ngelihat ada foto Om foto telur pakai pocket kamera. Nah itu kok bisa sih Om fotonya pakai pocket kamera? Berarti itu awal-awal banget nih Om baru foto di laut gitu. Iya, memang modal awal gue beli atau pindah ke DSLR itu kan dapat hadiah dari foto itu. Jadi gue investkan lagi hadiahnya buat beli kamera SLR yang relatif jauh lebih mahal. Housingnya, perlengkapannya itu jauh lebih mahal. Nah, ya, sorry, kesel. sorry. Ya, jadi waktu itu kebetulan dapat ide aja ya. Kalaupun mampir, gue pernah nulis bahwa nggak ada sesuatu buat gue nggak percaya dengan sesuatu yang keberuntungan gitu, tapi ya gue bisa bilang dari foto bahwa kejadian itu kebetulan gue ada di situ dan gue bisa punya ide dan bisa motret foto seperti itu dan menang gitu. Which is kalau buat gue sendiri yang namanya kebetulan sebenarnya nggak ada, menurut gue itu hanyalah sebuah probability. Jadi kalau kita sering lakukan, sering motret, ya pasti kemungkinan dapat foto yang bagus lebih besar lah, gitu aja. Ya. Ya, jadi ya foto itulah. Jadi foto awal karir ya. Bukan sebenarnya awal karir sih, tapi awal karena gini, oke. Dari awal tuh gue selalu punya obsesi, oke. Dulu tuh gue punya obsesi bahwa waktu gue mulai diving, mulai lihat
fotografi, underwater fotografi, yang sering gue lihat adalah buku-buku collectible book itu foto-foto dari Indonesia. Tapi hampir semua bahkan semua mungkin fotografernya adalah bukan orang Indonesia. Nah, disitulah yang bikin gue punya obsesi bahwa kita orang Indonesia yang punya alatnya ini mestinya bisa gitu berkarya. Apa sih yang menghalangi? Nggak mungkin, gitu pasti bisa. Jadi gue seriusin di situ. Nah, kalau boleh dibilang memenangi beberapa kompetisi itu hanya membantu gue untuk selain portfolio juga membantu percaya diri gue bahwa oke lah, gue bisa bikin yang lebih baik, bisa bikin lebih baik, gitu aja terus. Jadi ya sangat banyak kompetisi itu menolong gue untuk semakin pede, belajar lebih banyak, gitu aja. Makin banyak practice juga akhirnya jadi pede, terus jadi makin mendalami dunia fotografi ya. Iya, makin semangat. Oke, terus aku mau tanya juga, sebagai orang yang udah sering traveling nih ke banyak tempat kan, pasti udah sering diving, terus ada di Indonesia, mungkin di luar juga, kita boleh dikasih tahu nggak tempat di luar atau di dalam negeri mana yang menurut Om Pineng itu keren banget alam bawah lautnya? Pertanyaan ini paling sering ditanyain. Saya sebut paling bagus itu susah. Sepertinya ada internet. Hai Om, Ada lagi ya? bisa? Ya tadi ada buffer. Hai. Oke, terusin ya. Ya. Melek ya. Oke. Oke. Jadi mana sih? Kenapa? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai lupa. Kan nanya paling memorable atau paling Paling bagus. Oke. Nah, ya. kembali gue ingetin bahwa yang namanya paling bagus itu relatif untuk setiap orang. Ya. Sama kalau gue istilahnya sama kalau lu cari pacar kan nggak mungkin kan satu tipe orang itu yang jadikan, nggak mungkin karena setiap masih buffering lagi. Iya, aku bisa dengar tapi gambarnya nggak maju. Nah, Sekarang? Oke. Ya, Oke, bisa. jadi jadi buat setiap orang beda-beda. Sama diving spot juga sama, beda-beda di setiap tempat punya ciri khas. Tergantung kita lagi mau nyari apa. Dia belum pernah pergi dulu, yang katanya cukup bagus dia belum pernah pergi, dia akan pilih gitu. Misalnya kalau misalnya ada Raja Ampat, ada Alor, ada Kodo misalnya, terus dia udah pernah ke Raja Ampat dan Alor, ya pasti ke Komodo gitu. Definisi bagusnya seperti itu. Buat gue sendiri, Indonesia banget, di mana-mana bagus banget. Raja Ampat, ada Raja Ampat tengahnya, utaranya, misolnya, semuanya keren-keren. Ada Banda Neira, itu keren juga. Ada Alor, ada Komodo. Terus kalau kita mau foto-foto yang binatang kecil ya berarti Lembe, Manado. Itu kelas-kelas dunia semua. Orang-orang luar semua datang untuk diving di situ. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Nah sekarang kalau luar negeri terus terang gue belum banyak diving di luar negeri karena di Indonesia aja malah belum habis. Tapi gue belum bisa bilang sih bagus yang mana karena Indonesia bagus sih. Tapi kalau luar negeri udah kenapa? Keluar negeri diving gue baru kalau kemarin ke Jepang itu sudah snorkeling sih kita. Snorkeling karena buat sama lumba-lumba di situ ternyata nggak boleh diving. Terus paling Malaysia udah sih. Tapi ya di Indonesia aja. Indonesia berarti ya jauh masih lah tetap bagus. di hati. Iyalah. Aku
ya sih Indonesia. Pasti banyak juga yang Om yang belum ke Padang ini. Ah, Baper. Sebentar ya. Baper. Halo, Om bisa denger Jalan nggak? lagi. Yoi. Oke. Tapi tempat mana yang Om di Indonesia nih yang belum kesampaian untuk diving? Atau semua udah? Kemarin Nih, Om. ada yang kemarin ada yang DM gua nanya belum pernah tuh ke Jalolo. Ternate belum, Ternate ya? itu yang belum. Jalolo. Mana lagi? Gorontalo gua malah udah ke beberapa tempat di sekitar Gorontalo. Gorontalo sendiri gua belum. Gorontalo. Hmm. Banyak ya. Juga. Oke. Ini gue lagi Eh, beberapa saat terakhir ini lagi banyak survei di seputaran Kupang. Ada pulau-pulau relatif kecil di depan Teluk Kupang, namanya Pulau Semau. Ternyata kita nemuin beberapa tempat yang cukup menarik. Kita lihat aja, siapa tahu ini bisa jadi destinasi diving yang baru. destinasi. Tapi Pineng belum sempat apa udah nyelam ke sana udah lihat alam Udah, bawahnya udah, atau udah, udah beberapa kali nyelam di sana. Udah beberapa kali ngambil foto dan video. Cuma kan masih areanya masih cukup luas, jadi belum cukup banyak yang gue lihat. Mudah-mudahan oh, bisa lah. hmm. Tadi di Kupang ya Om, berarti di Hmm, daerah Om sekarang. hmm, I see. hmm. Oke, terus berarti nggak ada tempat favorit nih, satu pun yang paling apa Enggak sih, paling gue orangnya nggak ini sih, nggak oh situ hebat, itu hebat. Eh Sama aja sih, tergantung sih. Gue lagi pengen apa, gue sana. Cuma kalau boleh dibilang yang satu tempat yang terhubung erat dengan ya Alor, itu tempat yang dulu gue kesana masih sepi, terus gue sering mempromosikan tempat itu. Sekarang udah dikenal banyak orang, dan setiap kali gue ada attachment khusus lah, perasaan gue aja sih, ya ya. gue dengan Alor tuh. Tapi kalau bilang Alor yang terbaik juga, karena sama aja yang lain juga bagus, Komodo bagus, tapi Alor uh, selevel sama Raja Ampat, Komodo. Raja Ampat menarik. Kalau Mereka sorry Om buffer lagi. Aduh, halo. Sepertinya ada gangguan koneksi lagi. Hai Om. Ini kita putus nyambung ya. So sorry. Halo? Nggak ada suaranya? Eh, kok nggak ada suaranya? Aku nggak bisa denger juga. Sebentar. Tiba-tiba nggak ada suaranya. Bentar ya, coba aku ulang lagi. Sebentar ya. Coba di-invite lagi Om Pinangnya. Uh, yes.
Halo? Nyapa, mau Ah, nyapa dulu tadi ada halo dari Mas Bagus. oh Halo iya. juga, apa kabar? Oke, tadi sampai mana sih keputusnya? Tadi sampai Raja Ampat deh kayaknya masih ngomongin seputar alor. Iya, Alor punya apa hubungan perasaan gua dengan Alor hubungannya cukup kuat. Tapi kalau kita ngomong bagus, yang terbaik di Indonesia banyak beda-beda kayak Raja Ampat, Komodo, Alor sendiri, Banda Neira itu tempat-tempat favorit banyak. Bali sendiri bagus banget. Alright. Tapi kalau aku kan belum pernah diving nih sebelumnya. Kalau mau mulai pertama kali diving tuh gimana Om Pineng? Bisa rekomen nggak? Oke, orang belajar diving banyak yang karena kebetulan dia lagi traveling terus dia coba-coba di pas saat dia lagi traveling. Gue sangat tidak sarankan itu kecuali kalau lu memang punya jiwa adventure yang cukup tinggi karena lu akan lebih tenang dan bukan apa ya terbiasa lah. Lu karena itu habitat yang berbeda kan. Tapi dari kebanyakan orang yang misalnya dia itu nggak terbiasa berkegiatan di alam, lalu dia pikir dia pengen belajar diving, pengen nyobain diving. Dari pengalaman gua, sebagian besar orang yang mencoba-coba diving itu malahan nggak jadi diver, dia nggak jadi meneruskan ngambil kursusnya. Jadi kalau menurut gua gini, kalau lu memang berpikir lu tertarik untuk belajar diving, jujur aja memang pasti di awal apalagi mahasiswa ya, itu mikirin soal biayanya cukup berat ya. Iya, Gua harus iya. aku itu benar. Tapi ya itu kan tergantung niat. Lu bisa nabung, bisa terserah prioritas hidup lu lah. Tapi intinya lu belajar yang benar. Ambil kursus yang benar. Kalau lu memang tertarik, lu pasti akan tertarik sih. Lu memang niat mau belajar diving, belajar kursusnya yang benar dari awal. Jangan coba-coba. Karena kebanyakan orang yang coba-coba, akhirnya dia waktu saat nyobanya itu hanya takut dengan banyak pikiran negatif di dalamnya karena dia belum tahu ilmunya gitu. Iya. Dia nggak nerusin dan akhirnya dia nggak merasa diving itu menarik. Begitu. Ya, berarti harus dibikin mateng dulu ya. Nah itu khususnya serius kok. Eh, dan gue juga berharap siapapun kalau mau belajar diving benar-benar belajar gitu loh, bukan bukan asal punya SIM-nya surat izin Ya, menyelam. Nah, bukan hanya dapetin SIM-nya terus bisa diving. Enggak, percuma lu buat apa lu cuma punya SIM tapi lu nggak bisa menikmati apa divingnya itu sendiri. Lebih baik lu serius dari awal belajar yang benar. Itu aja. oke. Noted. Iya, Ini iya. pertanyaan dari Ouzchehe. Om Pineng kalau di Kupang apakah ada recommend spot? Dia lagi di Kupang. Cari gua aja. Berarti Siapa harus tadi langsung. namanya? Kenapa? Tadi siapa namanya? Ouzchehe. Ouzchehe. Oke, Otsa. Otsa. Hey Ouzchehe. Otsa, apapun ya, susah sih Pak. Kupang menarik. Cuma terus terang kalau sekarang ini visibility-nya lagi gak bagus, airnya agak keruh karena lagi angin timur. Tapi ada beberapa spot kayak di Buoy di depannya Tenau lah situ ada buoy besar. Itu bagus di situ. Terus di dekat kalau kita namanya Nomesain itu ada ride cukup lucu, bagus kita bisa swim through. Di sekitar Pulau Semau juga kemarin kita nemu underwater bubbles, kita belum tahu itu karena apa. Sedangkan Kupang itu tidak dilewati jalur volcano. Mhm. Eh, banyak kok, banyak banyak spot yang menarik. Kalau kamu punya pengalaman cukup dan punya license yang memadai, lu boleh nyobain Crystal Cave, diving di dalam gua. Di situ Crystal Cave. banyak fosil, hmm, atau gua kristal lah ya, biar nggak keren, nggak keren-keren. Ya. Hmm. Oke, berarti udah cukup dijawab pertanyaannya. Yang penting Hmm. datang dulu ke
Kupangnya kayaknya ya. Cari gue aja. Iya. Tapi gue nggak bawa tamu diving ya. Gue kalau diving sendiri. Oh, oke, udah dikasih tahu langsung. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya kita mau tanya nih Om Pineng. Dari banyak tempat yang Om Pineng kunjungi, destinasi mana yang kasih pengalaman paling menyedihkan? Maksudnya lingkungan sekitarnya atau kondisi bangunan, di share. Gue sebenarnya beberapa kali sih diving di tempat, karena salah satu yang dikerjakan oleh Traveler bersama Gemala, kita melakukan survei tempat-tempat potensi baru, baik surfing maupun diving. Seringkali kayak Pemda atau ada resort yang pengen ngembangin potensi di daerahnya, mereka minta kita konsultasi lah seperti itu. Nah, atau membuatkan konten promosi untuk mereka. Oke. Jadi dari beberapa kali survei kita sering sih menemukan tempat-tempat yang bekas, kita tahu kira-kira ini bekas dibom sehingga karangnya banyak yang hancur. Seperti itulah kurang lebih. Tapi ada satu kejadian tahun lalu kita diminta untuk survei di satu tempat, satu pulau lah. Gua nggak akan sebutkan tempatnya karena nggak baik untuk mereka gitu ya. Tapi gua ke situ karena ini survei. Gue kadang-kadang kalau survei gue suka turun sendirian, orang lain di atas. Memang itu menyalahi aturan standar, tapi itu sebagai pekerjaan gue harus melakukan seperti itu. Jadi gue turun sendiri ke satu titik pedalaman di pulau itu, gue turun, terus gue lihat kiri kanan. Lu suka nonton film yang satu kota yang bekas perang? Suka nontonnya gitu, kesannya seperti itu ya. Jadi ada bangunan-bangunan tapi nggak ada kehidupan. Ya. Itu yang gue lihat. Dan jadi batu-batu karangnya itu menghitam, tidak ada ikan satupun yang berenang di situ. Dugaan kuat gua, dan waktu itu akhirnya terkonfirmasi oleh mereka. Awalnya sih penduduk nggak ngaku gitu loh. Tapi ya demi kebaikan mereka juga, akhirnya mereka cerita. Itu karena racun potas tuh, cyanida, kok potas ya, ya itulah pokoknya racun ikan. Mereka biasa pakai untuk menangkap ikan hias atau lobster. Nah, kita biasanya tahu kerusakan akibat bom. Itu untuk pertama kalinya gue lihat kerusakannya begitu parah akibat racun. Itu bangunan, dalam tanda kutip, bangunannya ada, tapi nggak ada kehidupan. Kemungkinan besar karena racun, maka racun itu terserap ke dalam, itu nggak ada kehidupan sama sekali di situ. Ya, telur nggak bisa hidup di situ, plankton kalau lewat situ kemungkinan mati. Jadi kalau dibilang itu momen yang paling sih buat gue. Di dalam situ gue betul-betul kayak merinding, sedih banget ngelihatnya, karena hancurnya betul-betul hancur, nggak ada apa-apa. Bangunannya ada ya. Jadi kalau ngeliat orang tuh, orangnya bentuknya ada tapi nggak ada kulitnya, nggak kayak mati gitu. Bukan orang sih maksudnya, tapi ya karang gitu. Nggak ada ikannya Om, jadi benar-benar Sama udah kosong aja gitu. sekali nggak ada, sama sekali nggak ada seekor pun ikan di situ. Kosong melompong. Jadinya racun. Berarti itu akibat ini ya, overfishing ya Om. Jadi nangkapnya pakai racun dan mau nangkap ikan sebanyak-banyaknya kali ya Om. Kemungkinan iya, ataupun jenis yang tangkapan mereka yang kayak itu seperti lobster, dan mereka ya aja dengan keuntungan yang besar. Ini ada nulis panjang apa sih? Gue nggak pakai kacamata, nggak kebaca. Bacain dong. Itu ada yang nulis Yang panjang mana? apa sih? Tuh ada yang komen panjang.
Kalau Oh, bisa terjadi apa sebabnya, apa? hipotermia bisa terjadi juga nggak Mas saat kita diving? Kalau bisa terjadi, apa sebabnya? Ke dalam atau kondisi tubuh kita yang emang lemah hehe. Hmm, hal-hal seperti ini gue nggak, oh mas bagus. Gue biasanya nggak jawab di forum seperti ini karena takutnya salah mengerti. Tapi intinya hipotermia dan hypertermia kedua hal yang berbeda, eh, terjadi untuk bisa saja resikonya bisa saja terjadi kalau kita terexposure dengan panas yang berlebih, bisa saja terjadi masalah. Terus pertanyaan apa yang terjadi, apa ini? Nah, kebaca ya sih. Untuk Oh. dibantu lagi, hipotermia bisa terjadi juga nggak Mas saat kita diving? Kalau bisa terjadi, apa Nggak ada penyebab? hubungan sama kita yang lemah sih. Biasanya kita yang nggak sensitif aja, jadi nggak merasakan lebih awal itu mungkin terjadi. Gitu. Berarti, Nggak ada hubungannya sama kelemahan. Dan itu kalau terkena hipotermia pasti terasa nggak apa ya, bukan karena kondisi tubuh, bukan karena daya tahan tubuh. oke, udah dijawab ya. Oke. Berarti ini bagus Rizky. Ada satu lagi pertanyaan tadi ketinggalan Om Pineng. Ada yang nanya Mhm. dari Ghost_journey. Om Pineng, kalau di Lampung adakah recommended spot buat diving? Gue belum pernah ke, Lampung. gue belum pernah datang di Lampung. Uh, Ini ada beberapa daerah di Indonesia memang kita nggak terlalu berharap itu bisa jadi potensi diving. Ya, gue nggak tahu ya. Kalau gue terus terang gue nggak tahu. Tapi daerah-daerah seperti Lampung, beberapa daerah di Sumatera dan juga di Jawa, Jawa Barat, Pulau Seribu oke lah ya. Tapi maksudnya eh, oke untuk eh, apa ya, supaya ada tempat buat diving buat warganya ya boleh lah. Gue belum pernah diving di Lampung. Gue Ini nggak. di sama Kak Al Tapi katanya kalau gue ngomong kayaknya nggak seberapa potensi. Nanti orang merasa tersinggung, orang Lampung tersinggung ya kan. Jadi gue nggak bisa ngomong gitu lagi lah. nah, mending gini kata Kak Al, Lampung ombaknya bagus tuh. Tuh mungkin di Lampung Iya, nah itu dia. aja kan. Lampung ombaknya bagus, jadi Ke udah perkuat Bali aja di ombaknya. Bener-bener. ya Al, makasih Al. Hmm, cari alternatif ya, jangan diving aja bisa surfing juga. iya Oke, bener-bener. nah terus lanjut ya Om. Nah aku mau nanya juga nih, do's and don'ts-nya ketika diving tuh gimana sih biar kita tuh nggak ngerusak alam, terutama alam bawah laut. Kalau orang kebanyakan sih, gue pasti ngomong nomor satu di orang mana-mana bosen ngomong soal sampah ya. Ya, Tapi kalau gue terpikir kalimatnya yang paling gampang gini deh. Kalau lu diving nih ya, lu gaya-gayaan diving gitu ya, lu kudu sayang sama kegiatan diving itu sendiri. mhm. Ya, ketika lu udah sayang, maka otomatis lu akan belajar untuk gimana menyayanginya. Gue kayak ini ya ngajarin orang pacaran ya. Tapi kan Iya. gitu kan ya bener ya. Kalau kita belajar untuk menyanyi, kita pasti belajar gimana sih caranya. Kalau gue diving itu, misalnya berarti nggak buang sampah sembarangan. Kita belajar skillnya yang bener biar kita nggak nendang-nendang binatang di dalam laut, koral atau dan lain-lainnya. Kita belajar soal spesies, kita cari tahu tentang spesies-spesies yang kita temui di laut, supaya kita tahu treatment apa yang terbaik buat mereka, atau jangan kita lakukan pada mereka, gitu. Jadi, Ya. gini, paling gampang sih, lu mau diving nih, lu mau bangga jadi seorang penyelam, Mhm. ya sayang beneran dengan
dengan kegiatan selam lo itu, cintailah apa yang lo lakukan, maka otomatis lo akan belajar. Gitu. Oke. Ya, kalau lo punya pacar baru, kagak gitu emangnya. Iya kan? Disayang terus Om kalau punya pacar baru, ntar Itu lama-lama. Tapi kalau berarti kalau diving juga tangannya nggak boleh sembarangan megang juga ya Om. hmm, ya, Jadi jadi gak- kita tidak menyentuh apa-apa dalam laut kecuali dalam keadaan tertentu. Kalau lu belajar diving nanti guru lu pasti ngajarin soal ini. Tapi intinya adalah kalau lu diver, gua kalau diving nggak pernah pakai sarung tangan. Mhm. Beberapa kali gue disengat oleh semacam ubur-ubur atau apa. Tapi gunanya kita nggak pakai sarung tangan itu supaya kita lebih berhati-hati naruh tangan kita. Mhm. Gitu. Kalau kita pakai sarung tangan, tangan kita terlindungi, kita lebih ceroboh untuk megang sana sini kan. Jadi Mhm. jangan pakai sarung tangan, tujuannya supaya kita naruh tangan di tempat yang dengan hati-hati. Gitu. Ya, ini nggak usah pegang binatang laut lah, ngapain juga. Iya, soalnya kadang kan kalau aku kan pernahnya snorkeling. Kalau snorkeling tuh kadang aku suka ngeliat orang suka megang-megang terumbu karangnya, terus ada ikan, terus kayak dideketin banget. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih Om? Gue orangnya nggak terlalu ekstrim ya. Gini deh, gampangnya gini deh. Lu melakukan itu buat apa? Gitu. Mm-mm. Lu melakukan itu buat apa? Dan yang paling gimana? Kita dengan binatang itu sama aja sama kita dengan binatang yang lain yang namanya manusia gitu. Manusia kan bagian dari kelompok binatang juga sebetulnya, cuma yang pinter aja. Jadi sama aja. Lu mau gitu datangin orang terus lu pegang-pegang gitu misalnya. Ya. Iya, Tapi dalam tanda kutip ya, gue bukan nyuruh orang ya, tapi kalau lu bisa lihat anak kecil, terus lucu, ada orang pengen nyubit misalnya, terus dia kenal iya, orang tuanya, dia tahu anak ini, ya dia pengen lah, misalnya gangguin anaknya, coel iya. dikit gitu kan. Gue bukan bilang begitu di dalam laut, bukan, tapi ngapain? Lu mau ngapain? Lu pegang-pegang binatang itu mau ngapain? Cuma buat ego lu mau di selfie gitu misalnya gitu. Suka nggak binatang itu kalau lu pegang-pegang gitu loh. Logikanya di situ Mm-mm. aja. Jadi perlakukanlah binatang sama lo sama manusia juga sama ininya uh, Tuh. levelnya kita. Ya harus respect juga lah, kita kan ada di alamnya mereka, kita juga Hmm, harus respect pun itu ikan atau terumbu karang tetap harus selalu hmm, respect. hmm. Beberapa kali juga gue sempat bilang bahwa yang berbahaya di laut itu kalau kita ngomong laut ya, yang berbahaya di laut itu bukan hiu loh, bukan juga ikan-ikan besar loh. Justru banyak spesies kecil itu yang bisa mematikan. Oh. Jadi dan spesies-spesies itu seringkali berkamuflase dengan lingkungannya, dia ada di balik pasir, Mhm. dia hidup di dalam kerang, biasa kita lihat imut, seperti Ya. kerang konus tuh, kerang kon tuh apa sih? Es krim kon? Kon Nah, tuh apa? ya kon lah. Ya gitulah. Konsial itu si apa siput atau apapun yang hidup di dalamnya itu bisa menembakkan racun yang mematikan loh. Oh ya? Wah, itu Jadi lu jangan sambat angkat-angkat. Bukan gigit, oh, tembak. Dia punya harpun. terus kena sama kulit kita, Om. Iya aja, kayak harpun. Gitu. Jadi Oh, yang ya gitulah. Gue cuma lihat eh, kebanyakan dari kita megang-megang binatang itu hanya karena ego. betul. Sorry nih buffer lagi. Sebentar ya. Halo? Buffer lagi. Bisa dengar aku nggak, Om? Nah, sekarang nggak ada suaranya. Sebentar, Om, aku nggak ada suaranya.
Bentar ya. Hai Seroja Sherman. Hi there. Ini request lagi. Masuk. Oh, ini. Jangan lupa follow Earthpacking juga dan tunggu live kita setiap hari Rabu jam 8. Hai Om. Hai, 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 hai. Mati nyala ya. Lanjut. Nyala Tadi hidup, nyala hidup. sampai ini Om apa nembakin dari corn shell-nya, cone shell. Konser ya. Jadi banyak binatang kecil yang kita rasa imut itu justru mematikan. Dengan lu kalau nggak ngerti jangan pegang-pegang, gitu aja. Oke, ya emang harus rule dasarnya emang nggak boleh sembarangan megang. Jangan sampai kena racun juga. Kalau orang kalau selfie gitu gimana Om? Di dalam air tuh ada ininya nggak? Etika foto underwater tuh gimana sih baiknya? Nggak apa-apa sih, yang penting lu nggak menyentuh dan nggak menendang-nendang sembarangan. Nggak gampang loh melakukan selfie underwater ketika lu nggak terbiasa, lu akan bergerak naik atau turun lu nggak terlalu kerasa. Jadi nggak apa-apa selama lu bisa mempertahankan posisi lu aja. I see. Nah, ada pertanyaan lagi nih Om dari Mas Bagus Rizky. Mas, budget kamera underwater yang bagus tapi low budget apa? Ayo. Ini pertanyaan sudah bener. Mau bagus atau murah? Bagus tapi murah ya. Wah, gimana nih Mas Bagus? Mas bagus. Ya, tergantung budgetnya berapa. Ya susah sih. Kalau gue ngomong kalau kami tergantung mau ngapain. Kalau buat produksi, berarti kita akan ngomong soal angka 150-an juta. Itu in total 150-200 juta. Kalau kita mau buat produksi ya. Itu kelas SLR atau mirrorless. Udah sama housingnya dan beberapa perlengkapan tambahan itu baru sebagian ya, belum lengkap total. Tapi kalau buat senang-senang aja beli pocket kamera semi pro yang cukup bagus, nggak usah pakai lampu ya kayak pakai lampu 15-20 juta. Di bawah itu ada juga kelas seadanya hanya untuk yang penting sama teman-teman bisa share bisa itu ya 8 juta mungkin. Kalau berarti untuk pemula nih Mas kata apa bagus kalau buat pemula gimana Om? Yang berarti Ya itu kan gini, gue kalau ngomong biasanya suka realistis. Kadang-kadang pemula jujur aja ya, ada pemula yang 100 juta nggak masalah buat dia, ya udah. Kalau memang cuma sekarang lu buat apa gitu, lu mau ngapain, lu mau serius. Kalau lu mau serius, pertanyaan gue nomor satu, diving lu udah bener belum, skill diving lu udah bener belum, lu bisa nggak kira-kira diving sambil mau barang berapa 5 kilo gitu dalam air, bisa nggak lu dengan kondisi seperti itu. Jadi supaya lu nggak ngerusak, karena nggak ada fotografer yang bagus yang divingnya jelek. Nah, buat apa tujuan itu dulu? Buat apa? Kalau hanya untuk iseng-iseng ya kenapa nggak yang termurah aja gitu. Tapi kalau lu yakin dan lu yakin akan serius dan pengen berkembang ya daripada 2 kali investasi ya, dan apalagi lu udah terbiasa pegang kamera profesional atau semi pro dan lu yakin lu mau investasi di situ ya silakan aja. Berarti pemula kalau mau beli sejuta juga nggak masalah Om, asal ada uangnya. Yang pasti susah itu kalau salah. Yang pasti susah kalau ngomong bagus tapi murah itu susah. Ya. Mas bagus, ya itu namanya Mas. Ayo Mas bagus tuh dipilih. Oke, ada lagi. Lagi, berarti untuk etika foto underwater sebaiknya nggak
megang apa-apa ya, tapi kalau mau foto silahkan asal tahu dan respect juga sama ikan dan alam bawah lautnya juga. Hmm. Kalau kalau lu mau jadi underwater photographer, nomor satu, lu tanya dulu guru lu. Eh, boleh nggak gua bawa kamera? Gua udah bisa belum? Mudah-mudahan lu punya guru yang bagus ya, Oke. sehingga dia jujur gitu loh. Hmm, udah bisa belum? Atau lu berasa sendiri lah, skill lu udah cukup belum dengan buoyancy lu? Lu bisa manuver dengan baik, lu tahu dengan posisi lu. Terus ya lu belajar mengenai habitat di laut supaya lu tahu boleh dan tidak bolehnya seperti apa gitu. Oke. Lanjut lagi, aku mau nanya lagi nih, kalau Om Hmm. Pineng sendiri punya misi tersendiri nggak untuk lingkungan? Kayak mungkin mau bikin campaign atau um, ya Om Pineng mau ada misi tersendiri nggak untuk lingkungan? Hmm. Oke, gue orangnya cukup pragmatis sih, nggak terlalu clear ya. Gue nggak terlalu serius dalam mengkampanyekan gerakan-gerakan tertentu gitu. Mhm. Tapi gue menerapkan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan atau conserve alam kita ini gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak rencana seperti itu? Enggak sih, kalau jujurnya gue nggak ada rencana seperti itu. Tapi dari awal, gue rasa Gembala juga setuju. Kita dari awal salah satu obrolan yang menarik waktu itu dengan Gembala adalah ketika kita mulai dengan awal waktu kita mulai bikin Red Travel itu adalah oke, kita nggak pengen mengangkat hal-hal jelek, nggak ada gunanya menurut Betul. kita, ya. Nggak ada gunanya kita ngangkat misalnya ada penganiayaan di mana kita angkat jadi bahan kita, enggak. Tapi kalau itu kita bahas, kita perjuangkan, kita tekan, desak supaya itu ada tindakan, itu boleh. Cuma kita sendiri nggak mau masuk dalam satu kampanye negatif. Oke. Dari awal The Traveler berniat untuk mengkampanyekan konservasi dari sisi positifnya. Which is gini, kalau kita tunjukin nih, laut ini bagus kan, orang secara otomatis udah terpikir bahwa ya gue nggak mau ini sampai hilang, gue pengen mempertahankan ini. Seperti itu. Iya. Daripada gue gembar-gemborin misalnya, ada pengeboman di sana, buat apa juga. Jadi lebih baik tunjukin sisi positifnya aja, ntar orang Hmm, juga hmm, sadar dengan dirinya sendiri. hmm, hmm, Oke. Terus hmm. berkarya Om di Wet Travel, suka banget nonton videonya. Amin, amin, amin. Terus, oke. Nah, ya, pertanyaan lagi nih dari RZLSNM Official. Wow, susah ya namanya. Tapi ditanya, Om, sejauh ini pengalaman paling menarik apa Om selama memotret di bawah laut? Banyak sih. Tanya Al deh, gue tuh orangnya semuanya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Ya, orangnya gitu sih. Kagak ada, bagus itu enggak sih. Ya Gue seru lebih, ah. hmm, tapi perjalanan hidup gue seru. Mau apa sih? Iya sih. Ya, Enggak. Yang apa ya pengalaman motret? Semua pengalaman gue menarik. Sampai kemarin aja gue turun di rek di sini juga menarik. Selalu ada ceritanya. Hmm. Nggak ada satu yang spesial mungkin. Kemarin ada beberapa cerita horor sempat gue ceritain waktu itu di Instagram gue. horor. Uh, Apa sih? horor. Iya. Ada sih gua taruh di feed jadi bisa ini bukan Oke, promosi ya tapi kebetulan ada di Instagram TV. Apa ya yang paling menarik? Banyak bisa. sih banyak. Al tuh yang maksain gua, bukan maksain, dorong-dorongin gua bikin buku tapi sampai sekarang gua belum sempat memfokuskan bikin buku itu. Buat Maaf ya Al kita-kita ya. tahu pengalaman Om juga. Nggak ada Iya. salahnya. Mm. Terlalu Oke, malas untuk menulis. Dia lebih rajin sih. Bukunya baik. oke.
Berarti pengalamannya semua menarik ya. Sayang sekali nih Mas RZLSNM. Maaf ya. Pengalamannya nggak ada yang... Kentang ya. Tadi pertanyaan dari Mega, Om ceritain kemarin ke Bajo, sempat nyelam nggak? Hmm. Iya kemarin gue ada kerjaan khusus ada kerjaan lah ya untuk Labuan Bajo juga. Jadi gue sempat nyelam dalam keadaan masih PSBB, bukan PSBB apa sih? Karena kita green zone. Oh, tertutup si apa TNK-nya Taman Nasional Komodonya. Cuma kita dapat izin karena sekalian ada kegiatan di dalamnya untuk kepentingan TNK juga. Gue nyelam kembali ya itu gue nih orang biasa aja sih ya. Ya seperti komodo yang seperti biasanya nggak ada perubahan. Nggak seru lah, masa nggak ada perasaan kangen? Nah ini gue ya kalau mau ngomong-ngomong kalau mau dihiperbolikan, oh gue bangga lah, gue cuma satu-satunya orang yang lagi nyelam di dalam perairan komodo saat itu tuh. Tapi ya nggak apa-apa juga, biasa aja. Tapi gini, ini nih mudah-mudahan ada yang mendengar dan mudah-mudahan coba dicek lagi bahwa ketika TNK ini ditutup, justru nelayan-nelayan banyak yang masuk karena tidak ada pengawasan. Jadi itu perlu diperhatikan. Mudah-mudahan ada yang mendengar di sini. Gue dengar gitu, nelayan malah lebih beroperasi di dalam situ. Jadi pengambilan ikannya justru lebih, Lebih banyak. mudah-mudahan gue salah, tapi bisa tereksploitir. Gue punya dengar cerita juga dulu waktu Komodo mau dijadikan taman nasional dan belum ada prasarana untuk menjaganya, malah kapal-kapal ikan dari luar malah masuk ke situ. Karena itu tempat yang terlindungi kan, jadi ikannya banyak gitu loh. Jadi ya itulah ketika kemarin diisolasi juga kita lihat sih cukup banyak, walaupun nelayan-nelayan kecil, cuma konon seharusnya mereka nggak boleh di situ gitu aja. Apakah kalau ada nelayan gitu merusak Om atau gimana? Ya. Om nggak ada suaranya lagi, punten. Uh, itu bukan bukan kemampuan gua untuk menjelaskan itu. Pihak TNK mungkin bisa lebih Oke. jelasin. Sekarang kedengaran nggak? Ada Om, dengar suaranya ada. Ada suara nggak? Ada nggak suaranya? Sebentar, ngelek Halo, halo, bentar. halo, 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 Bentar halo, aja. halo, 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 halo. Aduh. Oke. Atau aku invite lagi deh sebentar ya Om. Ah, udah bisa. Halo? Oke. Jadi ya 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 Om. itu pihak TNK yang lebih bisa ada pengaruhnya atau enggak. Tapi yang pasti adalah itu tadinya itu daerah bebas tangkapan, nggak boleh ada penangkapan di sana. Nah, dengan ditutupnya TNK, memang penyelam nggak ada, kapal nggak hilir mudik, tapi penangkap ikannya masuk gitu loh. Gue nggak tahu. TNK yang harus bisa menjawab. Harusnya nggak boleh. Yang gue tahu hanya itu. Harusnya nggak boleh ada nelayan masuk situ. Benar-benar. Oke. Okay. Ya. Berarti ada perubahan nggak Om kata Mega nih before Nggak ada, after? sama aja. Nggak, sama aja. Kalau kata Kak Al nyelam di Maut Mati Rote ketemu stingless jellyfish, apa nih ini pengalaman horor kah atau Enggak sih. Tahu apa? deh mau cerita apa nih. Tapi yang pasti ya kita pernah nyelam di Rote. Di Rote itu pulau terselatan Indonesia. Ya. Di sana ternyata ada laut mati. Dan di dalam laut mati itu hiduplah jellyfish yang tidak menyengat. Seperti di beberapa tempat lainnya. Jadi ternyata stingless jellyfish itu Tahu nggak cuma di Kakaban dan Palau. Gimana? kayak di Laut itu tertutup, jadi dia seperti danau tapi sebetulnya dia laut. Gimana ya? enggak, Dia tapi laut yang terisolasi. stingless jellyfish-nya ini yang kayak di Kalimantan bukan yang di Pulau Derawan Ya, ya? ya Oh, sama. Di Berau Kakaban. iya ya. I see.
Oke. Kemarin gue nemu jellyfish, kayaknya box jellyfish, tapi sangat besar. Box jellyfish ada salah satu jenis jellyfish yang paling mematikan. Biasanya kecil, ini gede kepala bagian bulat yang bulatnya ya, tapi kan di kotak yang namanya juga box. Itu 30 cm kali ya panjangnya. Terus si tentakelnya itu bisa kali 3 meter, 4 meter, ada 4. Mengerikan. Banyak banget. Itu di Nah, di Kupang, di Semau, tadi yang gue bilang tadi Semau. menarik. Ada fotonya nggak dimasukin ke Instagram nggak Om? Fotonya nggak gitu bagus, airnya lagi butek dan itu udah cukup sore. Tapi ada video sih ntar kalau gue ada waktu gue posting deh. Boleh, mau lihat juga. Ini ada apa sih before after, nggak ada perbedaan. Oh Iya. itu mega ya, kita mega ya. Iya. Nggak ada mega, sama aja. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan nih Om. Bisa nggak kasih tips buat para earthpacker yang pengen jadi underwater content creator dan tentunya mau jadi seorang travel bijak kayak Om Pineng? Gitu. Gimana sih bisa underwater content creator kayak Om Pineng? Yang pasti apa yang gue dapatkan sekarang ini, itu gue rintis lebih dari 10 tahun. Sekerjaan content creator, underwater content creator, nggak tahu ya nantinya, tapi sekarang ini menurut gua satu pekerjaan yang menghasilkan, dan ini masih membutuhkan banyak tenaga ahlinya sebetulnya, karena sebetulnya sekarang ini pekerjaan yang nggak terlalu banyak hanya karena orangnya juga nggak terlalu banyak yang mengerjakannya, ya. Tapi apa yang gua rasakan secara profesional, gua rasa cukup, ya. Dan ke depannya ke belakang sih nanti. Kalau yang nantinya gitu ya, bakalan lebih banyak kebutuhan itu. Yang jadi masalah adalah ini bukan satu pekerjaan yang ya bahkan kalau lu udah merasa lu profesional fotografer di darat pun, ketika lu mau jadi underwater fotografer, baiknya belajar dari awal, karena itu akan sangat berbeda. Tekniknya sama, tapi kondisinya akan sangat-sangat berbeda. Jadi nomor satu, sabar, tekuni, persistence. Bukan bisnis yang kita ahli dalam seperti membalikan telapak tangan. Banyak ups and downs, kegagalan, ya, nyerempet bahaya juga ada, ya. Itu jadi pesan gue adalah persistence, lakukan terus dan makan waktu. Mungkin kalau gue butuh waktu, let's say 10 tahun, mungkin lo cuma 5 tahun, siapa tahu? Ya. Who knows? We never know. Ya. Betul. Terus kalau untuk earthpackers, traveler bijak. Menurut gue yang namanya bijak, orang nggak bisa bijak kalau nggak punya pengetahuan. Okay. Om tinggal. Jadi, nggak punya pengetahuan. Jadi lu belajar, lu mau apa, naik gunung, lu belajar naik gunung yang seperti apa. Lu tanya ke orang yang udah profesional. Gitu. Itu yang harus lakukan. Gue nggak mau berhenti hanya soal jangan buang sampah sembarangan. Itu udah dari nenek moyang kita harusnya udah tahu. Iya. Itu harusnya udah pada paham sih sebenarnya. Oke ya. Oke. Berhabis. Oke, Om Pineng, thank you banget hari ini insight-nya untuk dunia laut, fotografi, dan alam. Ya. Sukses terus, selamat bekerja juga di Kupang. Semoga ketemu pulau kecilnya biar jadi bisa diekspos. Oh salah, cepet pulang ya. Oke, cepet pulang boleh. Jangan lupa follow Earthpacking dan follow Om Pineng juga. Thank you so much Om Pineng. Thank you Talia. See you. Bye. Bye.